Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Ini adalah bagian terakhir dari bab ini. Kita sampai pada uji kompetensi. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini ya. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Link dari playlist ini ada di bawah. Oke, di kolom deskripsi. Oke, kita akan menjawab satu persatu soal uraian uji kompetensi. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Ya, sebagai pengurus OSIS, kalian diminta untuk membuat presentasi yang menyajikan grafik-grafik laporan keuangan yang datanya bersumber dari file Excel. Jadi bikin laporannya di Word, tapi datanya ada di Excel. Oke ya. Yang sudah ada sebelumnya ya. Datanya bersumber dari file Excel yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini gimana sih Pak Ali? Bikinnya di Word, filenya di Excel, ya tapi bikinnya di Word, ya. Bikin laporannya di Word, kebalik ngasih tandanya. Karena data keuangan sangat penting. Setiap ada perubahan data di file Excel, grafik pada file PowerPoint juga, PowerPoint apa Word ini? PowerPoint ya, laporannya presentasi ke ini PowerPoint. Ya, PowerPoint maaf. Grafik pada file PowerPoint juga harus otomatis berubah. Tulislah semua alternatif, kemudian jelaskan pilihan solusinya disertai dengan penalaran mengapa solusi yang diusulkan paling optimal. Nah, intinya kita membuat laporan di PowerPoint ya. Ya, solusinya adalah kita menggunakan ini Yang pertama kita menggunakan kayak dynamic link gitu ya. Kita bisa menggunakan paste spesial. Ya, jadi kayak menghubungkan langsung menggunakan sistem OLE ya dari Excel ke PowerPoint ya. Jadi bisa mengunggah tautan secara dinamis. Tautan mengunggah ya, mengunggah kayak online. Ya, kayak menautkan secara dinamis gitu aja ya. Menautkan file secara dinamis. Secara dinamis. Nah, dengan apa? Dengan paste spesial. Spesial. Nah, kemudian yang kedua, kita juga menautkan ya secara eksternal. Jadi kayak file eksternal yang ditautkan itu dinamis juga ya. Atau file diimport langsung kemudian di refresh. Itu juga bisa. Ya, jika ada perubahan di refresh. Ya, di refresh. Ya, secara singkat seperti itulah. Ya. Kemudian nomor 2. Jika kamu ingin membuat file presentasi yang berisi grafik-grafik dengan data baru, mekanisme apa yang bisa kalian lakukan untuk mengintegrasikan Word dan Excel? Ya, tadi PowerPoint ya, sekarang Word dan Excel sama sebenarnya kurang lebih ya. Ini. Intinya kita bisa menggabungkan atau menautkan apa yang ada di Excel ke baik Word maupun PowerPoint, intinya gitu. Ya.
kita bisa pertama membuat grafik di Excel. Jadi karena di Excel itu kan mudah ya, kayak bikin baris, bikin kolomnya itu mudah, membuat grafik di Excel. Kemudian kita bisa menyisipkan ke Word. Atau ini langkah-langkah 1, 2 gitu ya. Menyisipkan. Nah, langkah 3, apabila ada perubahan di refresh, seperti itu ya. Ya, atau update data grafik. Nah, sistem yang gunakan itu OLE, ya. Jadi OLE itu apa? OLE itu object linking apa? OLE object linking and embedding. Jadi kita itu di dalam sistem OLE itu bisa menganggap file sebagai objek. Jadi ini sangat memudahkan. Karena file yang sudah kita bikin di Excel itu dianggap sebagai objek bagi Word maupun PowerPoint. Kalau kita ada perubahan, kita tinggal refresh. Nah, manfaatnya banyak ini. Ya. Jelaskan keuntungan dari OLE dibandingkan dengan integrasi lainnya, jelaskan alasannya. OLE ini sangat menguntungkan. Yang jelas lebih efisien ya. Ya. Yang pertama ini integrasi lebih mendalam. Ya, setiap ada perubahan di file Excel-nya, di file yang lain itu bisa mengikuti. Jadi lebih enak. Ya. Jadi secara kalimat ditulis gimana ini? Objek yang diperoleh melalui OLE objek ada C-nya. Objek sebentar yang diperoleh melalui OLE. OLE-nya huruf besar ya. Objek yang diperoleh dapat dimanipulasi ya, dan digunakan langsung. Oke. Gitu aja. Dan dapat digunakan langsung. Oke. Objeknya bisa berupa file di sini ya. Objeknya berupa file. Oke. Kemudian yang kedua, keuntungannya sharing dan integrasi mudah. Oke. Jadi kayak bisa langsung sinkron gitu ya. Editing bisa dilakukan secara real time.
Oke. Kapan dan mengapa integrasi konten antar aplikasi perkantoran dibutuhkan? Jelaskan berbagai situasi yang membutuhkan integrasi konten yang pernah kalian alami. Kapan dan mengapa? Oke. Oh ya, ini kalimatnya keren ya. Secara real-time dan instan. Nah, langsung gitu loh. Kapan dan mengapa integrasi konten antar aplikasi perkantoran dibutuhkan? Ya saat pegawai kantor, ya, kantor harus bekerja sama menggunakan data yang sama. Saat bekerja sama dan ingin mengerjakannya secara terintegrasi. Secara terintegrasi. Nah ini. Jelaskan berbagai situasi yang membutuhkan integrasi konten yang pernah kalian alami. Ya, paling nggak tahu yang kalian alami apa ya. Yang jelas saat pegawai kantor harus bekerja sama dan ingin mengerjakannya secara terintegrasi. Jadi pekerjaan satu orang bisa langsung berimbas pada orang lain. Tidak ada double data, ya. Sehingga menghindari duplikasi data. Data awal yang sama dikembangkan oleh yang ini, tambah-tambah yang ini, tambah-tambah yang ini, yang saya juga nambah-nambah sendiri, akhirnya datanya beda semuanya. Ya kacau. Mengintegrasikan lagi itu ya butuh waktu lagi, kasihan adminnya. Oke. Menghindari duplikasi data sehingga pekerjaan menjadi efisien. Oke. Menurut kalian mengapa video menjadi fitur lanjut yang bisa kalian gunakan dalam menyajikan presentasi yang lebih baik dan ditambahkan pada PowerPoint? Mengapa video menjadi fitur lanjut yang bisa kalian gunakan dalam menyajikan presentasi dengan lebih baik yang ditambahkan pada PowerPoint? Ya, karena penjelasan secara visual. Ya, yang pertama itu mengapa video menjadi fitur lanjut. Ya, penjelasan yang sangat visual tambahkan pada poin. Penjelasan secara visual akan lebih mudah difahami. Nah, ini pertama ya. Kemudian PowerPoint memiliki tampilan yang menarik untuk dijadikan sebuah video. Memiliki tampilan visual menarik untuk sebuah video, ya, yang bisa kita unggah di media sosial. Ya, yang ketiga efisiensi waktu pembuatan video. Oke. Jadi video itu bisa kita gunakan untuk penjelasan baik online maupun offline ya.
Dalam waktu dekat, sekolah kalian akan mengadakan pentas seni tahunan karena kalian diangkat sebagai sekretaris panitia. Kalian harus membuat surat undangan perdana untuk rapat membahas pentas seni tahunan ini dengan menggunakan para ketua kelas. Ya, buatlah surat undangan dengan fasilitas mail merge. Ya, kepada kepada ketua kelas ya, kepada titik-titik itu nanti ininya ya, kita menggunakan mail merge ketua kelas titik-titik ya, kita menggunakan mail merge ya di tempat dengan hormat melalui surat ini ya, kami mengundang saudara untuk rapat pentas seni yang diselenggarakan di aula ya, mungkin ya aula atau ruang kelas terserah lah ya, pada tanggal ya titik-titik terserah kalian isi. Agenda rapat adalah titik-titik kalian berikan kan gitu ya. Demikian surat ini kami buat untuk dijadikan perhatian. Bla 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 ya, untuk kedatangannya sebelumnya terima kasih atau bla 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 bla. Intinya seperti itulah. Nah, di sini nanti kita gunakan mail merge ya. Oke, pelajarilah apa ini? Ayo kita renungkan, pelajarilah menu dan feature yang tersedia pada aplikasi MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. Buatlah tabulasi fiturnya, simpulkan fitur apa saja yang terdapat dalam ketika. Wih, banyak sekali ini fiturnya. Ya, kita pelajari yang penting yang kita butuhkan aja. Tapi kalau kalian mau belajar komplit ya silakan. Itu kalau bukukan itu bisa tebal sekali itu. Seberapa dalam kalian memahami berpindah-pindah dalam menggunakan aplikasi Office? Apakah kalian bingung? Intinya ketiga aplikasi ini bisa saling terhubung ya. Seberapa dalam kalian memahami makna integrasi di antara aplikasi Office? Apa yang diintegrasikan? Yang diintegrasikan data pasti ya. Jadi integrasi itu kita bisa memperlakukan file itu sebagai objek. Perubahan dalam satu file akan merubah yang lain itu ya. Apakah kalian dapat memberikan contoh permasalahan di sekitar yang dapat diselesaikan dengan mengintegrasikan aplikasi Office? Intinya kalau di kantor kan ada bagian sekretaris, ada mungkin bagian keuangan, yang bagian keuangan mengedit laporan keuangan. Nah ini nanti terintegrasi dengan apa yang ada di sekretaris misalnya. Jadi saat bagian keuangan itu membuat laporan keuangan itu akan jadikan laporan tahunan atau laporan bulanan. Jadi bagian admin atau sekretaris itu tidak kesulitan lagi untuk mengetik ulang dari awal, dari apa yang dilaporkan di bagian keuangan langsung dibuat format laporannya dan langsung diinsertkan gitu aja, kan gitu ya. Pelajaran apa yang paling berkesan yang kalian dapatkan dari konsep integrasi ini?
kalau Pak Ali sih yang berkesan ya proses integrasi Ole itu sendiri ya. Dengan Ole ini kayak di kantor itu kerjaan menjadi lebih efisien, lebih apa ya, lebih cepat juga ya. Efisien itu sudah termasuk cepat ya, efisien itu penting ya. Dan tidak terjadi duplikasi data, ini sangat memusingkan ya. Selain beberapa aktivitas yang sudah dijelaskan dan kalian coba di atas, kira-kira apa lagi yang dapat kalian lakukan dalam menggunakan fitur lanjut dari aplikasi Office? Banyak sih ini ya. Ini kalian sendiri yang bisa jawab itu. Ya. Sebenarnya gini, kita kalau meluangkan waktu belajar Office secara khusus, ya menurut Pak Ali sih ndak worth it ya. Artinya kebutuhan kita belum tentu itu gitu loh. Jadi kita belajar Office itu sebatas yang kita akan gunakan untuk bekerja. Terlalu banyak yang harus kita pelajari. Kalau kita pelajari semuanya sampai komplit ya habis kita nanti, ya kan? Nah, dan banyak sekali tutorial-tutorial yang ada di sosial media. Jadi waktu mau bikin mail merge ya lihat tutorial sebentar. Oh ya, yang penting tahu bahwa mail merge itu ada, Ole itu ada, itu aja. Untuk detailnya, menurut Pak Ali sih ya, untuk detailnya ya saat kita mau butuhkan kita cari tutorialnya. Itu sangat efisien kita dalam bekerja. Bab selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk bab ini cukup dulu. Thank you for watching. Kalau ada yang mau didiskusikan di kolom komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.